Pak Presiden Jokowi waktu 2014 ke Papua, dia begitu memberi harapan yang luar biasa. Tapi jadi presiden, kekayaan alam, sumber daya alam dirampok. Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Maka saya ingatkan Pak Ganjar, jangan ikuti gaya Jokowi, karena mereka memiliki chemistry yang sama dan berasal dari provinsi yang sama. Dengan sadar dan sengaja saya pakai kata Jawa Tengah. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Cuitan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang diduga menyampaikan pesan rasialisme ke Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbuntut panjang. Cuitan Natalius Pigai dituding bermakna fitnah dan rasis. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi. Hukum itu ditentukan bukan perasaan, tapi hukum itu ditentukan apa yang tertulis. Teks yang tertulis dalam Twitter. Demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka. Zaman Orde Baru, saya ini pembuat undang-undang. Saya orang hukum. Kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Karena itu ketika mereka menyebut saya rasis, maka mereka juga siap-siap menghadapi hukuman. Saya sekali maju itu tidak akan pernah mundur. Pantas tidak? Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Pantas tidak? Ketua DPP Baranusa, Adi Kurniawan, menyebut ada 5 poin yang akan dilaporkan ke kepolisian, meliputi pelanggaran Undang-Undang ITE hingga unsur provokatif. Cuitan Pigai dinilai berbahaya dan membangun narasi perpecahan. Soal pelaporan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM yaitu Saudara Natalius Pigai. Pertama itu mengandung rasis, kedua itu sangat memprovokasi, yang ketiga jelas itu memfitnah kepala negara dan salah satu kepala daerah kita yaitu Ganjar Pranowo kan gitu. Apalagi membawa-bawa suku kan gitu Jawa Tengah. Itu bisa membangun sebuah narasi perpecahan. Pantas enggak pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara? Kata-kata yang sangat kurang ajar. Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menanggapi mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang menuduh Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo rasis. Ruhut meminta Pigai tak usah lagi bersilat lidah dengan menuding Jokowi rasis. Menurut Ruhut, Presiden Jokowi kini sudah sangat dicintai masyarakat Papua. Sudahlah, nggak usah dia lagi bersilat lidah, nyatanya mesti dia malu, apalagi sudah lihat sekarang. Ada emak-emak dari Papua, bagaimana sampai mengatakan Pak Jokowi itu sebenarnya orang Papua, karena sudah sangat ada di hati mereka, begitu. Kalau si Pigai bagaimana? Kata Ruhut kepada jpnn.com Minggu 3 Oktober 2021. Jokowi itu orang Papua dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Amin, amin. Pak Jokowi akan ada di Papua ini. Ex-anggota DPR RI itu juga meminta Pigai mengaku saja telah rasis kepada Jokowi dan Ganjar. Jadi sudahlah Pigai, sudah si ganteng Pigai, Anda sudah offset, akui saja, ujar Ruhut. Senada dengan Ruhut, Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Ferdinand Hutahayan beranggapan ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menebar kebencian melalui tulisan di Twitter. Pigai terlihat jelas dari narasinya menebar kebencian, permusuhan, serta provokasi, kata Ferdinand Minggu 3 Oktober 2021. Ex-politikus Partai Demokrat itu mengaku tidak yakin Pigai akan minta maaf setelah melontarkan pendapat yang berbau kebencian. Namun, kata Ferdinand, polisi pada sisi lain bisa menindak pernyataan Pigai yang bernada kebencian. Toh menebar kebencian masuk delik umum, sehingga polisi tidak perlu menunggu laporan untuk mengusut tweet Pigai. Sudah sepatutnya diproses hukum, ungkap pria kelahiran Sumatera Utara itu.
Pigay sebelumnya menulis pernyataan di Twitter @nataliuspigay2. Di situ Pigay meminta publik tidak mempercayai Jokowi dan Ganjar. Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan, tulis Pigay. Cuitan mantan Komisaris Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Natalius Pigay, yang diduga menyampaikan pesan rasialisme ke Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, berbuntut panjang. Pigay bakal dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut bakal dilayangkan oleh kelompok Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa. Besok di Polda Metro Jaya, pihak laporan menuding cuitan Natalius Pigay itu bermakna fitnah dan rasis. Tindakannya itu tidak menunjukkan intelektualitasnya. Ya, sebagaimana mantan komisioner Komnas HAM, harusnya kalau mengkritisi boleh saja, tapi jangan fitnah, jangan rasis, kata Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan saat dihubungi Minggu 3 Oktober 2021. Adi mengatakan ada 5 poin yang bakal dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelanggaran atas cuitan Natalius Pigay, dari pelanggaran ITE hingga unsur-unsur provokasi. Jadi terkait pasalnya itu nanti pihak advokat kita, ya teknisnya kita melaporkan itu soal Undang-Undang ITE, lalu pasal ujaran kebencian, ketiga pasal perbuatan tidak menyenangkan, keempat pasal penghinaan kepada kepala negara, dan kelima soal unsur-unsur provokasi. Jadi ada 5 poin itu, terkait detailnya nanti tim kuasa hukum kami yang menjelaskan, terang Adi. Adi menambahkan sejumlah bukti pun telah dikantongi pihaknya terkait laporan kepada Natalius Pigay besok. Pertama dari tweet Bang Pigay, lalu kedua dari berita-berita yang beredar tentang pernyataan Bang Pigay. Katanya, laporan kepada Natalius Pigay direncanakan bakal dilakukan di Polda Metro Jaya. Pelapor bakal membuat laporan pada Senin 4 Oktober 2021 sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Natalius Pigay pun telah angkat suara soal cuitannya tersebut. Dia membantah telah melakukan tindakan rasis. Itu tidak ada rasis, itu hanya 2 oknum yang namanya Jokowi dengan Ganjar. Itu tidak ada rasis, kata Pigay saat dihubungi detik.com lewat telepon pada Sabtu 2 Oktober 2021. Ke siapa rasisnya? Mereka berasal dari Jawa Tengah, itu aksioma. Matahari terbit dari timur itu aksioma. Jokowi dengan Ganjar dari Jawa Tengah itu aksioma. Nggak ada rasis di situ, sambungnya. Ya, frasa Jawa Tengah itu kan asal daripada Pak Joko Widodo dengan Ganjar Pranowo. Sama saja dengan orang Papua Natalius Pigay. Sama saja dengan matahari terbit di barat, matahari terbit di timur. Itu kan aksioma. Sebuah kebenaran yang tidak perlu melakukan pembuktian, penyelidikan. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Tidak ada orang Nusantara yang rasisme. Tidak ada keturunan asli Nusantara yang rasisme. Yang ada adalah cara pandang Natalius Pigay yang rasisme. Ini catatan kenapa saya agak keras. Saya agak keras. Menjadi presiden itu bukan secara alamiah, bro. Menjadi presiden itu karena desain politik. Sistem pemilihan itu didesain supaya mayoritas penduduknya, jumlah terbanyak harus jadi pemenang. Saya nggak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat. Sosok pemimpin yang paling bagus, ya. Sosok pemimpin yang paling sederhana.
tapi bijaksana. Sudah monopoli pimpinan presiden, wakil presiden, menteri juga mau monopoli, pembangunan juga monopoli. Terus kamu apa? Joko Widodo itu kerjanya, ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dengan hasilnya. Saya kasih contoh infrastruktur. Ya, berapa presiden kita panjang jalan yang dia bangun lebih panjang. Itu fakta. BBM dari Sabang sampai Papua. Belum lagi yang lain-lain. Mau tadi dikritik mengenai beberapa tambang kita Freeport dan lain sebagainya. Itu kan kata dia. Ya, nyatanya faktanya itu semua berjalan. Karena itu sistem desain politik di negara inilah yang menjadikan satu suku menjadi makin kuat. Memang kita mau jadi apa aja, kita mau jadi babuk. Terus Indonesia ini milik siapa? Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari perbuatan.